Para sahabat, ada sejumlah media konvensional seperti TV maupun media sosial, channel begitu, yang berdiskusi dengan para pakar, mengulas, menganalisis, bahkan mencaci maki gerakan kepala desa. Kira-kira ada sebuah kesimpulan yang mereka bangun. Begini, motif politik kepala desa itu lebih besar daripada pengabdiannya. Ini penting untuk ditanggapi karena posisi saya itu kan membela kepala desa. Mengapa saya membela kepala desa? Karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat, mengurus rakyat, dan saya punya tradisi ya bergaul, belajar, bergerak dengan kepala desa untuk mencapai harapan dan tujuan. Jadi kalau hanya pakar-pakar yang muncul di TV itu saya nilai itu ecek-ecek itu termasuk botol itu ya. Pertama itu adalah analisis politik yang anti politik. Itu sebodoh-bodohnya manusia itu adalah sarjana ilmu politik yang anti politik ya. Ini kecelakaan ilmu politik di Indonesia, termasuk ya dunia perpolitikan di Indonesia itu. Karena diracuni oleh moralisme. Jadi ketika melihat politik itu sesuatu yang kotor, yang jahat. Jadi kalau ada orang bergerak langsung diadili, oh Anda punya motif politik. Jadi motif politik ini seakan-akan itu jelek gitu ya. Lalu mereka menyuruh sepi yang pamrih rame yang gawe ya. Jadi sepi kepentingan tapi gawenya mengabdinya yang besar. Jadi mereka mengajak kepala desa itu harus mengabdi yang lebih besar lah gitu. Jadi supaya kepentingannya itu ditanggalkan. Nah ini kan kisru ini, kacau ini ya. Masuk analisis politik ke anti politik. Mereka kan seharusnya tahu bahwa ya politik itu melekat pada setiap orang, siapapun. Wong yang namanya rakyat yang tidak punya kedudukan saja juga melakukan negosiasi, dan itulah kita itu berkumpul ya, berdiskusi, membangun negara dan sebagainya, ini kan untuk mengekspresikan politik. Jadi bukan malah justru menggunakan moral untuk menghancurkan, mencaci maki politik ya. Jadi sekali lagi ini alamiah, politik itu sesuatu yang alamiah, melekat, nggak bisa kita hindari. Sehingga kan penting ya, bukan memalaikatisasi politik atau setanisasi politik, tapi humanisasi politik gitu. Jadi melihat politik itu dari perspektif manusia dan melihat manusia juga dengan perspektif politik. Itu sesuatu yang menurut saya biasa. Jadi ini pertama itu ya, kritik saya ini itu tadi anti politik. Jadi menurut saya ya itu hal yang biasa kok. Orang berpolitik lalu demo menuntut aspirasi itu biasa. Itu juga itu konstitusional juga, boleh. Tidak harus dihakimi, ini DNA politik, motif politik lebih besar, ditumpangi politik, hal yang biasa. Kalau ini ada kepala desa rame-rame menyampaikan aspirasi politik, lalu ada beberapa partai menangkapnya, merespon dengan baik, itu juga hal yang biasa. Negara ini dibangun dengan politik. Undang-undang desa itu juga dengan politik. Dulu kalau nggak ada gerakan kepala desa, lalu pertautan dengan partai politik, semua fraksi mendukung, itu nggak akan ada yang namanya undang-undang desa, termasuk dana desa. Nah, lalu ketika undang-undang desa dijalankan, dana desa diberikan, lagi-lagi gitu ya, mereka mencaci maki, melakukan demoralisasi terhadap kepala desa. Itu namanya anti politik, moral ya, moralisme itu. Ya memang setiap orang harus punya moral sebagai apa namanya, kendali diri gitu. Tetapi moral itu kalau digunakan untuk membuat analisis dan membuat rekomendasi itu malah justru lemah, bahkan bisa saya katakan itu cacat. Jadi tidak sanggup melihat realitas gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, itu orang-orang itu berarti punya politik tapi tidak punya suasana kebatinan, tidak sanggup menangkap
suasana kebatinan, denyut kehidupan terhadap apa yang dilakukan oleh kepala desa pada orang banyak. Ya, itu karena ya mereka kan menara gading atau orang-orang kelas menengah kota atau paling banter hanya citizen ya, mohon maaf, netizen ya. Netizen itu kan kerumunan ya, jadi tidak ngerti persoalan tapi yang penting bisa berbicara keras, bicara lantang gitu ya. Itu mereka juga berpolitik ya, jadi nggak sadar juga. Jadi orang menganalisis politik, anti politik, tapi sebenarnya juga berpolitik. Kalau para pakar berpolitik itu kan artinya ya dia punya bagaimana kepentingannya dia itu dapat panggung ya, dapat honor misalnya, kemudian dapat pengaruh, dapat pujian dan sebagainya, itu juga politik. Itu nggak apa-apa, itu biasa saja gitu. Jadi nggak perlu kemudian menganalisis politik dengan membenci, padahal dirinya sendiri itu juga berpolitik begitu. Ya, jadi ini saya melihat mereka nggak mengenal dunia nyata itu ya. Jadi kalau Anda mengetahui secara persis ya, nggak jauh-jauh lah pengalaman di masa pandemi itu kan luar biasa. Para kepala desa menuntut begini, presiden ini hanya menghargai gitu ya, para tenaga medis sebagai garda depan gitu ya, padahal kepala desa, perangkat desa itu juga garda yang dekat langsung, entah itu menyediakan tempat untuk isolasi, kemudian membantu makan, membantu pemakaman, membagi BLT, banyak sekali lah. Itu nggak dilihat itu. Jadi kerja-kerja mereka nggak dilihat dan mereka juga tidak bisa melihat secara jernih bahwa politik di desa itu juga dinamis. Jadi tidak semata-mata kemudian ditentukan secara moral atau satu sisi ya, di sisi lain juga bukan itu dikuasai oleh kepala desa. Jadi antara orang banyak dengan kepala desa itu biasa kok, TikTok itu biasa. Sekurang-kurangnya orang itu kan ngomong di belakang ya, gerundel atau rerasanan di belakang, tapi sampai juga kepada kepala desa. Dan itu banyak juga rombongan ibu-ibu atau rombongan petani yang melakukan tekanan kepada kepala desa. Itu sesuatu yang biasa, itu politik juga. Jadi artinya ini nggak tahu ini apakah politik itu hanya boleh dimonopoli oleh para pakar atau para politisi. Ini ibu-ibu juga bisa berpolitik, petani juga bisa berpolitik, perangkat desa juga berpolitik. Itu semuanya melekat. Jadi ini analisis semacam itu nggak menarik lah, ecek-ecek lah itu, remeh-temeh itu ya. Jadi tidak mencerahkan, tidak mendudukkan politik itu sebagai kekuatan, sebagai kekuasaan yang untuk digunakan mencapai harapan dan tujuan. Jadi ini dipangkas dulu dan mereka akhirnya yang disenangi itu hukum begitu ya, administrasi, teknokrasi, pencegahan, teknologi itu. Jadi ini politik tidak disalurkan dengan baik gitu. Dan tentu juga tidak bisa digunakan dengan baik. Yang penting pokoknya ini politik ini harus dibatasi ini gitu. Harus dicaci maki, harus dengan moral, harus dengan ilmu dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, jadi ini saya melakukan counter ini supaya ya kita itu mendudukkan politik itu secara baik ya. Artinya kita ini penting untuk memuliakan seperti halnya para pendiri bangsa melakukan diskusi politik, melakukan aksi politik, praktek politik demi untuk perjuangan. Jadi ketika kepala desa itu berdemo itu juga sebagai politik perjuangan. Sementara para pakar hanya segelintir orang yang tidak bekerja mengurus rakyat itu dengan moralismenya, dengan analisis politiknya yang dangkal, itu melakukan caci maki terhadap kepala desa. Pokoknya saya mengambil posisi untuk membela politik ya, mengutamakan politik sembari juga membela para kepala desa karena mereka itu dipilih oleh rakyat, mengurus rakyat dan itu bisa menjadi kepemimpinan untuk mencapai harapan dan tujuan orang banyak.